Podcast Palu bersama saya dengan Roni Sandi. Dan kali ini kita berkolaborasi dengan Podcast Media Suara Palu. Kita sekarang di studio Media Suara Palu. Dan sore hari ini kita live dari akun ini palu.com atau Podcast Palu. Dan seperti sahabat podcast sudah lihat di studio sudah ada dua narasumber saya. Ini rekan-rekan wartawan juga. Saya perkenalkan saja, yang di sebelah kanan saya ada Andre Watimena, ya. Pimpinan redaksi Radar Nusantara, Radar Nasional.net. Nah, beliau ini lebih banyak menyoroti atau memberitakan persoalan-persoalan yang ada di Morowali. Nanti kita mau lihat dari kacamata dia yang sering menjadi sorotan ataupun yang sering diekspos di media Radar Nasional. .net itu apa-apa saja. Dan di sebelah kiri saya ada Henly Mangkali, pimpinan redaksi Berita Morut. Selamat sore Om Ron. Ya, sore. Jadi nanti kita akan banyak juga bertanya di Morut itu apa-apa saja yang sering dipublikasi di media Berita Morut. Termasuk juga nanti kita akan bercerita bagaimana perkembangan media online di sana ya. Nah, kita tidak akan mengusik media yang bukan kita bicarakan di sini. Karena kita akan berbicara dari masing-masing dari kacamata teman-teman ini. Nah, jadi jangan berpikir dulu bahwa kita akan berbicara secara umum tentang media online yang ada di Morowali maupun di Morut. Tapi dari kacamata teman-teman ini yang tentu sudah memuat beberapa isu-isu di Morowali dan Morowali Utara. Baik, apa kabar nih Om Andre? Saya panggil Om saja, karena kita sudah Om semua ini. Apa kabar nih Om Andre? Baik Om Roni. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Om Henly kan? Aman. Jadi teman-teman ini selain domisili di Morowali dan Morut, bolak-balik mereka juga sering di Palu. Nah, saya mulai dari Om Andre dulu. Om Andre, ya. Belakangan ini di media Radar Nasional.net ini isu apa yang sedang menjadi sorotan teman-teman di sana? Ya, jadi masing-masing kan punya klasifikasi sendiri Om Roni, teman-teman media. Kalau saya secara pribadi, khusus untuk media Radar Nasional, saya mungkin lebih mengkritisi tentang infrastruktur jalan yang cukup sangat membahayakan buat masyarakat. Dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan itu diperbaiki, karena banyak sekali kejadian kondisi jalan yang di Kabupaten Morowali khususnya ya. Kalau Morowali Utara kan sudah itu betul-betul perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, juga kepada Balai Pekerjaan Jalan Nasional PUPR itu sendiri. Oh, jadi sementara yang jadi fokus isu yang menjadi perhatian Om Andre khususnya di medianya itu adalah soal infrastruktur lebih kepada infrastruktur. Selebihnya berita-berita umum mengikuti. Nah, karena di sana ada objek vital nasional begitu kan, jadi jalan itu juga harus menjadi fokus perhatian. Betul, saya setuju. Saya ke Om Henly di Morut, apa yang menjadi isu terkini yang disoroti oleh Berita Morut? Kalau Berita Morut Om Ron, untuk 1 bulan terakhir ini karena momentumnya hari ulang tahun Morowali Utara yang ke-10, 23 Oktober nanti, jadi memang kami banyak, selain memberitakan soal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemda, kami juga mengkritisi beberapa pekerjaan fisik jelang 10 tahun atau 1 dasawarsa Morowali Utara. Ada banyak hal yang kami kritik, diantaranya persoalan proyek-proyek yang sedang berjalan. Ya, proyek-proyek yang sedang berjalan ini menjadi perhatian khusus. Kita berharap juga bahwa wakil rakyat bisa ikut mengawasi begitu ya? Bisa mengawasi. Itu tadi dari Morut. Kayaknya sahabat podcast mungkin ada background sedikit, tidak apa-apa ya. Yang penting suara kita masih jelas. Ya, karena situasional memang tidak bisa kita hindari, karena kita juga punya tetangga yang harus kita hormati.
Ya, kalau tadi Om Henly juga menyoroti beberapa hal termasuk infrastruktur, kemudian juga Andre ya lebih fokus ke infrastruktur jalan begitu ya. Nah, kalau sejauh ini Om Andre melihat di jalur trans itu apakah jalan-jalan di sana itu masih ada yang perlu dibenahi atau sudah cukup atau masih perlu lagi jadi perhatian khusus gitu? Iya. Jadi terima kasih Om Ron. Ini penting sekali. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pasca beberapa tahun sebelum jalan akses ke Morowali Utara dan Morowali, dulunya kondisi jalan itu boleh dikata setengah mati ya Om Ron. Seharusnya kita berpikir jalan berlobang dan lain-lain. Jadi sekarang itu syukurnya kondisi jalan di antara Kabupaten Morowali Utara dan Morowali itu sudah lebih baik dibandingkan beberapa tahun silam. Cuma ada beberapa pekerjaan yang mungkin itu perlu penanganan khusus. Seperti yang ada, saya Kabupaten Morowali Utara boleh nih Om. Tidak apa-apa, karena kalian untuk jalan nasional, untuk jalan nasional itu memang yang menjadi pusat perhatian itu ada salah satunya adalah di Kabupaten Morowali Utara. Khususnya di Desa Tomata, KND, Londi, itu memang sekarang lagi dalam proses pembenahan pekerjaan, dan digadang-gadang katanya akan kelar pada akhir tahun. Kita tunggu saja ini Om. Karena disitulah kondisi jalan yang menurut saya dari dua kabupaten ini, salah satunya ada di Morowali Utara di kawasan tersebut. Karena kondisi tanah yang informasi dari balai itu sendiri labil. Yang kedua untuk Kabupaten Morowali itu khususnya di kawasan Imip. Kawasan Imip itu kondisi jalannya boleh dikata luar biasa rusak, dibenahi, rusak lagi, dibenahi, rusak lagi, dan apresiasi juga untuk balai Om Roni karena mereka pada saat saya selalu report kondisi jalan, mereka langsung memerintahkan untuk melakukan pembenahan, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilelang khususnya untuk wilayah kawasan tambang itu dalam proses itu saja. Jadi memang di Morut ini kan dan Morowali ini adalah seperti saya bilang tadi bahwa jadi perhatian internasional, nasional maupun internasional, karena di situ ada fasilitas ekonomi, proyek strategi nasional. Di Morowali itu ada IMIP, di Morowali Utara itu ada dua perusahaan besar gitu. Nah, kalau di Morot sendiri bagaimana Om Henly soal infrastruktur jalan dengan adanya perusahaan-perusahaan besar juga? Kalau saya pemberitaan kami teman-teman, kami lebih banyak menyoroti soal kebijakan pemerintah daerah saja. Jadi kalau soal jalan nasional itu Andre yang banyak banyak fokus di situ, tapi kami fokus mengawal kebijakan pemerintah daerah. Di sini juga yang kita mau sampaikan bahwa sebenarnya kan